Oke, mari kita langsung masuk ke topik ini. Anda pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh? Di satu sisi, teknologi makin canggih, bikin semuanya jadi lebih gampang, lebih efisien. Tapi kok di sisi lain, biaya hidup rasanya makin mencekik ya? Nah, kali ini kita akan bedah pertarungan tak kasat mata antara dua kekuatan raksasa yang diam-diam ngebentuk realitas keuangan kita semua. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita kan sering dengar janji-janji masa depan yang penuh kelimpahan berkat AI, di mana produktivitas meroket. Tapi, kenyataannya, buat banyak dari kita, stabilitas keuangan itu rasanya malah makin jauh. Jadi, ada apa sebenarnya? Kemana perginya semua kemajuan teknologi ini? Jawabannya ternyata ada di dalam sesuatu yang bisa kita sebut paradoks kemajuan. Ini adalah konsep kunci yang ngebantu kita ngerti kenapa dunia terasa makin canggih, tapi di saat yang bersamaan secara finansial kok terasa makin sulit. Kalau Anda ngerasain ini, Anda nggak sendirian kok. Coba deh bayangin, kita bawa superkomputer di kantong, kita punya akses ke seluruh pengetahuan dunia secara gratis, dan bisa pesan apa aja cuma dengan satu klik. Tapi, di waktu yang sama, harga rumah, biaya pendidikan, kebutuhan pokok, semuanya terus naik. Ini bukan cuma perasaan Anda, ini adalah realitas ekonomi yang sedang kita hadapi bareng-bareng. Menurut sumber yang kita bedah, semua ini ternyata bermuara pada satu pertarungan besar. Pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada kekuatan teknologi yang bikin segalanya makin murah, dan di sisi lain ada kekuatan sistem keuangan yang justru terus-terusan mendorong harga supaya naik. Nah, inilah inti masalahnya. Coba kita lihat, di satu kubu kita punya teknologi dan pasar bebas. Sifat alaminya itu ya bikin barang dan jasa jadi lebih murah dan lebih baik seiring waktu. Ini namanya deflasi. Terus di kubu satunya, kita punya sistem moneter kita yang basisnya utang. Supaya sistem ini bisa terus jalan, dia wajib menciptakan lebih banyak uang yang bikin harga-harga naik. Ini namanya inflasi. Jadi yang satu mendorong harga turun, yang satu lagi mendorong harga naik. Keduanya nggak mungkin bisa menang barengan selamanya. Ini nih yang menarik. Pandangan ini benar-benar mengubah cara kita mikirin deflasi. Kita kan selalu diajarin kalau harga-harga turun itu pertanda buruk buat ekonomi. Tapi sumber ini justru nanya, loh, bukannya itu hasil alami dari kemajuan? Bukannya itu hadiah dari inovasi yang seharusnya kita nikmatin? Artinya kan, seiring waktu, Anda bisa beli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang lebih sedikit. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Logikanya, kemajuan yang bikin hidup Anda lebih baik dan lebih mudah itu seharusnya nggak pernah jadi hal yang buruk. Ia jadi kelihatan buruk cuma dari sudut pandang sistem yang hidupnya dari utang. Sistem yang butuh utang terus bertambah dan utang itu harus dibayar pakai uang yang nilainya sengaja dibuat makin turun. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau teknologi secara alami ngasih kita diskon terus-terusan dalam hidup, kemana perginya semua keuntungan itu? Kenapa kita nggak ngerasain? Nah, mari kita lihat kenapa semua hasil produktivitas itu seolah-olah lenyap di tengah jalan. Begini cara kerjanya. Tiap kali teknologi berhasil bikin harga sesuatu jadi lebih murah, sistem keuangan kita harus mencetak lebih banyak uang untuk ngebatalin efek diskon itu. Analogi yang pas itu kayak kita lagi lari di atas treadmill. Teknologi bikin lari kita makin kenceng, tapi sistemnya malah naikin kecepatan treadmill ke arah yang berlawanan. Hasilnya, kita cuma lari di tempat. Capek, tapi nggak kemana-mana. Sekarang coba lihat angka ini. Ini cukup mengejutkan. Sumber ini bilang, kalau nggak ada intervensi moneter, dunia kita ini secara alami bakal ngalamin penurunan harga sekitar 5-10% setiap tahun. Coba bayangin, kalau setiap tahun daya beli uang Anda itu naik sebesar itu. Itulah keuntungan yang bisa dibilang dicuri oleh inflasi. Terus akibatnya apa? Ya jelas banget, uang yang baru diciptakan ini kan nggak dibagi-bagi rata. Uangnya lari ke aset-aset kayak saham dan properti, yang bikin yang udah kaya jadi makin kaya. Terus kelangkaan juga harus sengaja diciptakan, supaya harga-harga tetap tinggi. Dan yang paling penting kita pahami, ini bukan salah satu atau dua politisi. Ini masalah matematika, masalah yang memang sudah tertanam di dalam sistemnya sendiri. Oke, kalau tadinya pertarungan ini jalannya lambat dan nggak terlalu kelihatan, sekarang ada faktor baru yang masuk dan mengubah semua aturan main. Ya apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau AI. Dia ini adalah akselerator hebat yang membawa konflik ini ke level yang benar-benar baru. Bedanya AI tuh gini, dia nggak cuma ningkatin produktivitas secara biasa, tapi secara eksponensial. Artinya kekuatan deflasi dari teknologi bakal jadi luar biasa kuat. Saking kuatnya, sistem inflasi yang ada sekarang bakal makin susah buat ngelawan.
kita lagi deketin satu titik di mana sistemnya nggak bisa lagi nyetak uang cukup cepat buat ngimbangin kemajuan. Dan saat itu terjadi, ada yang bakal jobol. Biar gampang ngerti seberapa gilanya pertumbuhan eksponensial, kita pakai analogi melipat kertas. Coba bayangin selembar kertas tipis. 7 lipatan pertama, tebalnya biasa aja. Tapi kalau Anda bisa melipatnya 50 kali, tahu nggak tebalnya sampai mana? Sampai matahari. Nah, menurut analisis ini, kita sekarang ini ada di sekitar lipatan ke-36. Tepat di titik di mana kurvanya mulai naik tajam, di titik di mana kemajuan mulai terasa luar biasa cepat, dan akan jadi jauh-jauh lebih cepat lagi. Coba kita renungkan kalimat ini sebentar. Maksudnya, sekeren dan secepat apapun AI yang kita lihat hari ini adalah versi paling lambatnya. Paling lambat. Kecepatan perubahannya dari sini cuma akan terus berakselerasi. Dan ini bakal ngasih tekanan yang luar biasa besar buat sistem ekonomi kita yang udah ketinggalan zaman. Oke, jadi kalau masalahnya ada di fondasi sistemnya itu sendiri, gimana cara benerinnya? Nah, menurut sumber ini, jawabannya adalah kita nggak bisa benerin dari dalam. Satu-satunya solusi nyata adalah dengan memilih untuk membangun sesuatu di atas fondasi yang sama sekali baru. Logikanya sederhana sih. Anda nggak bisa nyelesain masalah yang diciptakan sebuah sistem pakai alat-alat dari sistem yang sama. Politisi nggak bisa memperbaikinya karena mereka sendiri main di dalam aturan sistem itu. Jadi jalan keluar satu-satunya yang ditawarkan adalah dengan secara sadar memilih untuk berpartisipasi di sistem alternatif. Nah, disinilah sumber ini mengarahkan kita pada Bitcoin sebagai sebuah alternatif. Dan ada 4 cara pandang terhadapnya. Ada orang yang sama sekali nggak sadar dan nganggap ini cuma penipuan. Biasanya karena mereka belum ngerti masalah mendasar dari sistem uang kita. Ada juga para teknolog yang ngelihat ini cuma teknologi sementara yang bakal diganti. Terus ada para pemegang aset yang gunain ini cuma sebagai cara buat jadi makin kaya di sistem yang lama. Tapi, pandangan keempat inilah yang jadi inti dari argumen sumber ini. Mereka yang disebut protokolis. Mereka ini ngelihat Bitcoin bukan sekedar aset atau teknologi, tapi sebagai fondasi baru untuk uang itu sendiri. Sebuah sistem dengan aturan main yang pasti, yang dirancang untuk bekerja selaras dengan kemajuan teknologi, bukannya malah melawannya. Pada akhirnya, seluruh analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang kuat. Setiap kali kita menabung, berinvestasi, atau membelanjakan uang, kita itu sebenarnya lagi membelikan suara. Kita memilih satu di antara dua sistem. Sistem inflasi yang menciptakan kelangkaan atau sistem deflasi yang merangkul kelimpahan. Jadi pertanyaannya bukan lagi sistem mana yang bakal menang, tapi sistem mana yang secara sadar Anda pilih untuk ikut bangun.